Walaupun Yesus Kristus hidup tanpa dosa, walaupun Yesus Kristus mengalami penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi jika tidak bangkit, maka tidak ada jalan keselamatan itu. Kita akan terus dipenjarakan selama-lamanya dalam dunia yang terkutuk oleh dosa, hidup dalam penderitaan sampai kemudian kita meninggal tanpa adanya pengharapan. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saudara sekalian, judul renungan yang akan saya bawakan pada kesempatan yang indah ini adalah temukan jalan keselamatan. Pertanyaannya ialah, adakah jalan keselamatan? Jika ada, bagaimana dan siapa jalan keselamatan kita? Saudara sekalian, Alkitab menyatakan di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 sebagai berikut. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada juga satu pepatah yang sangat terkenal yang sering kita dengarkan, banyak jalan menuju Roma. Dan pepatah ini seringkali dihubung-hubungkan dengan keagamaan, di mana untuk keselamatan itu katanya memiliki banyak jalan. Tetapi sesungguhnya apa kata atau yang diajarkan oleh Alkitab bagi kita? Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 7 ayat 21, sekali lagi Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bahkan pada ayat yang ke-22 dilanjutkan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara sekalian, Yesus juga pernah berkata bahwa di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, jelas di sini bahwa pada satu sisi banyak orang mengira bahwa jalan keselamatan itu bagaikan pepatah tadi, tetapi Alkitab dan Yesus sendiri menyatakan bahwa jalan satu-satunya keselamatan kita adalah di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya ialah bagaimana sehingga Yesus Kristus itu betul-betul menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat beberapa hal penting yang mau meyakinkan kita bahwa betul-betul Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan kita. Yang pertama, Yesus datang dan menjadi manusia. Alkitab menyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14, firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi manusia. Menjadi manusia artinya Yesus memiliki sifat alami manusia, sama seperti saudara dan saya. Sifat yang lebih rendah
dengan apa yang pernah Yesus Kristus sendiri miliki ketika dia berada di surga. Lebih jauh, firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 sebagai berikut. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pertanyaan di sini ialah mengapa Yesus harus menjelma, berinkarnasi menjadi manusia seperti saudara dan saya. Saudara, Yesus yang adalah Allah 100% membungkus keilahiannya dengan kemanusiaannya 100% untuk menjadi jalan keselamatan, memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang sudah terputus karena dosa. Penjelmaan Yesus menjadi manusia telah memungkinkan Yesus Kristus bersimpati dengan manusia yang berdosa itu. Dan lebih daripada itu, akan memungkinkan Yesus menjadi penebus. Karena jalan penebusan yang harus dia lalui ialah melalui kematiannya. Yang kedua, Yesus hidup dan merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Alkitab mencatat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lebih jauh Ibrani pasal 4 ayat 15 menyebutkan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Mengapa dalam kehidupan Yesus merasakan kelemahan, pencobaan, tetapi tidak berbuat dosa? Saudara, Yesus Kristus mau membuktikan bahwa hukum Allah itu dapat dituruti sebagai manusia dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yesus Kristus menjadi teladan penurutan kita. Sebagai penebus, haruslah oknum yang tidak berdosa untuk menggantikan tempat kita orang berdosa. Yesus Kristus mau mempersembahkan hidupnya yang sempurna dalam penurutan untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Saudaraku, jika saja Yesus Kristus pernah menyerah pada pencobaan, maka Yesus Kristus pun akan menjadi seorang berdosa dan Yesus Kristus juga akan memerlukan juru selamat. Artinya bahwa rencana jalan keselamatan menjadi gagal dan manusia akan hilang tanpa pengharapan. Yang ketiga, bagaimana Yesus benar-benar menjadi jalan keselamatan kita adalah Yesus mati bagi saudara dan saya. Alkitab mencatat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat terkenal bagi orang-orang Kristen adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih jauh firman Tuhan mencatat dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara sekalian, mengapa jalan kematian Yesus itu perlu demi keselamatan saudara dan saya? Alkitab mencatat dalam Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, upah dosa ialah maut. Allah adalah Allah yang kasih adanya. Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang kasih adanya. Itu sebabnya saudara sekalian, oleh karena kasih inilah Yesus Kristus tidak rela meninggalkan saudara dan saya, karya ciptaannya sendiri yang
paling mulia mati dengan tidak ada harapan sama sekali. Saudara, mengapa jalan kematian Yesus itu perlu? Karena Yesus Kristus rela mengambil maut itu dan kalahkan maut itu demi menyelamatkan saudara dan saya. Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9, Ia, Yesus Kristus, mengalami maut bagi semua manusia. Yesaya pasal 53 ayat 6 juga mengatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan, atau dalam arti yang lain, ditanggungkan kepadanya, kepada Yesus Kristus, kejahatan kita sekalian. Saudara, salib menjadi pusat dari rencana keselamatan. Tanpa salib, saudara sekalian, setan dan kekuatan-kekuatan jahatnya tidak akan dapat dikalahkan. Masalah dosa tidak akan terselesaikan dan maut tidak dapat dihancurkan. Yang keempat, Yesus bangkit dari kematian. Yesus bangkit dari kematian. Alkitab memberikan keterangan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya ialah, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu perlu? Saudara, dengan kebangkitan dari Yesus Kristus sendiri, Yesus Kristus menyatakan haknya untuk mengampuni dosa umat-umatnya, serta berkuasa untuk membangkitkan mereka dari kubur dengan kemenangan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 19 menyatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kembali pertanyaannya dalam poin ini adalah, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu perlu? Saudara, seandainya Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita akan tetap hilang untuk selama-lamanya. Walaupun Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia, walaupun Yesus Kristus hidup tanpa dosa, walaupun Yesus Kristus mengalami penderitaan bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi jika tidak bangkit, maka tidak ada jalan keselamatan itu. Kita akan terus dipenjarakan selama-lamanya dalam dunia yang terkutuk oleh dosa, hidup dalam penderitaan sampai kemudian kita meninggal tanpa adanya pengharapan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, mengapa kebangkitan Yesus itu diperlukan? Jika Yesus Kristus tidak bangkit, maka pernyataannya tentang ketidakberdosaannya dan penyelamatannya akan tetap diragukan untuk selamanya. Misinya ke dunia ini akan gagal total. Yesus Kristus akan tetap diam 1000 bahasa. Seorang yang bernama Wilbur M. Smith pernah menuliskan berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Kebangkitan Kristus adalah benteng utama iman Kristen. Inilah doktrin yang menggoncang-gancingkan dunia pada abad pertama, yang meninggikan kekristenan lebih unggul atas Judaisme serta agama-agama kafir di dunia Mediterania. Dengan demikian, kebangkitan Kristus menjadi paling vital dan unik dalam Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kelima,
Bagaimana jalan keselamatan satu-satunya melalui Yesus Kristus itu dapat kita yakini. Yang kelima adalah Yesus naik ke surga. Yesus yang datang dari Allah, pada akhirnya ia harus kembali kepada Allah. Injil Yohanes pasal 20 ayat 17, Yesus sendiri berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sekali lagi, mengapa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu diperlukan? Beberapa keterangan penting yang boleh kita perhatikan adalah, oleh karena untuk menerima meterai atau pengesahan kealahan atas misi penebusannya di dunia ini. Selanjutnya, bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu perlu adalah untuk menyaksikan kepada seluruh jagat raya ini bahwa tempat di sebelah kanan Bapa adalah hak dari Yesus Kristus. Sekali lagi, mengapa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu perlu? Adalah untuk mencurahkan karunia Roh Kudus kepada jemaatnya yang menunggu kedatangannya saat ini. Lebih jauh adalah untuk menjamin kenaikan kita ke hadirat Allah pada akhir zaman, dan untuk memungkinkan jalan keselamatan itu lebih pasti untuk saudara dan saya. Yang keenam, bagaimana jalan keselamatan itu pasti di dalam Yesus Kristus. Yesus mengantarai saudara dan saya. Alkitab menyatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Kembali pertanyaannya ialah, mengapa pengantaraan Yesus Kristus itu perlu untuk saudara dan saya? Ada anggapan yang mengatakan seperti ini: kematian Kristus itu sudah cukup, karena pada waktu penyaliban Yesus sendiri berkata, "Sudah selesai." Bagaimana mungkin pekerjaannya di surga masih terus berlanjut padahal sudah selesai di bumi ini? Saudara sekalian, melalui pengantaraannya, hidup dari Yesus Kristus yang tanpa dosa, kematian Yesus Kristus yang mendamaikan, serta kebangkitannya yang menyelamatkan, maka pendamaian terus dilakukannya di hadapan tahta Allah. Ini berdasarkan catatan Roma pasal 8 ayat 31 dan ayat 34. Tujuannya ialah, mengapa pengantaraan Yesus Kristus itu perlu bagi saudara dan saya saat ini adalah untuk membela, saya lagi untuk membela setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Luar biasa saudara sekalian, pekabaran keselamatan yang boleh kita ikuti saat ini. Yang ketujuh, bagaimana jalan keselamatan melalui Yesus Kristus itu betul-betul dapat kita imani. Yang ketujuh ialah Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Alkitab berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, "Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia." Kembali kepada pertanyaan, mengapa kedatangan Yesus Kristus kedua kali itu perlu? Jawabannya ialah untuk mengakhiri malam kejahatan yang terlalu lama merajalela di bumi ini,
serta untuk menganugerahkan dan menyempurnakan pahala keselamatan bagi umat-umatnya, bagi saudara dan saya yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Untuk menyatakan keadilan, orang benar diselamatkan, sedangkan orang yang jahat dan tidak bertobat akan dihukum. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan mengapa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu perlu, untuk menyatakan keadilannya. Alkitab menuliskan dalam Wahyu pasal 6 ayat 10. Berapa lama lagi penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Saudara, ini adalah dosa. Saya ulangi, ini adalah doa dari mereka yang dianiaya, dari mereka yang ditindas oleh karena kebenaran. Mereka selalu melayangkan doa kepada Tuhan akan keadilan Tuhan. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu, Yesus akan tunjukkan keadilannya. Mengapa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu perlu? Jawaban yang lain adalah untuk membangkitkan orang yang telah mati dalam Tuhan. Lebih khusus mereka yang mati di dalam Yesus Kristus. Alkitab menyatakan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Injil Matius pasal 25 ayat 34 juga mengatakan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara sekalian, saat ini, sesudah kita mempelajari akan firman Tuhan ini, temukan jalan keselamatan itu. Apakah ada jalan keselamatan? Kita sudah belajar bahwa jalan keselamatan itu ada. Siapa dan bagaimana? Kita sudah pelajari juga. Ada 7 hal yang dapat kita percayai melalui Yesus Kristus. Bahwa jalan keselamatan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah membuat bagi dirinya jalan keselamatan itu. Sehingga jalan keselamatan itu hanya melalui dirinya sendiri. Hanya melalui Yesus Kristus itu sendiri. Untuk dapat kita jalani, untuk dapat kita lalui oleh iman kita kepadanya, kepada Yesus Kristus, demi keselamatan saudara dan saya. Saudara, pada saat ini, sebelum saya akhiri renungan ini, berapa di antara saudara dan saya saat ini, setelah menemukan akan jalan keselamatan ini, mau percaya bahwa sesungguhnya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya keselamatan kita? Berapa di antara saudara dan saya malam hari ini, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, mau percaya dan bertekad, berkomitmen, mau berjalan di atas jalan keselamatan yang Yesus Kristus telah karyakan bagi saudara dan saya? Apakah ini merupakan tekad kita, komitmen kita sekalian? Bahwa kita mau selalu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sesungguhnya adalah jalan satu-satunya keselamatan saudara dan saya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu
sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta, maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi